Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Rizqullah, NIM 21010120130112. Kali ini saya akan mempresentasikan Value Engineering Study Report case yang ketiga, yaitu Robert Street Improvement. Yang pertama ada deskripsi proyek. Jalan Robert atau Trunk Highway 952 merupakan fasilitas jalan raya utama dengan panjang rute sekitar 2,4 mil dan dimiliki oleh MNDOT atau Minnesota Department of Transportation. Jalan raya ini menjadi rute transportasi antara utara dan selatan pada pusat bisnis komersial di distrik St. Paul dan diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder. Nah, di bawah ini ada gambar dari lokasi proyek, yaitu Jalan Robert. Di atasnya ada Annapolis dan di bawahnya itu ada Mendota. Selanjutnya, pekerjaan ini dilakukan pada segmen Jalan Mendota. Di ujung selatan kota ke Butler Avenue, di ujung utara kota terdapat 5 jalur yang tidak terbagi, tanpa lahan parkir di kedua sisinya, dengan lintasan perharinya berkisar dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan. Sedangkan dari Butler Avenue ke utara garis batas kota di Jalan Annapolis terdapat 3 lajur yang tidak terbagi dan memiliki lahan parkir yang diizinkan masing-masing dengan rata-rata 16.000 kendaraan per harinya. Tingkat kecelakaan di sepanjang Jalan Robert lebih tinggi daripada rata-rata jika dibandingkan dengan jalan raya utama lainnya di area tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena di sepanjang koridor Jalan Robert, terutama di 2/3 bagian selatan, terdapat banyak jalan masuk di kedua sisi jalan. Ini yang bawah ini ada contoh yang tadi jalurnya, dan di kanan kirinya itu ada lahan parkir. Selanjutnya tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jalan Robert untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau ADA. Proyek akan dikonversi jalur belok kiri 2 arah menjadi median dan menambahkan jalur perjalanan ke utara Jalan Butler dengan menghilangkan tempat parkir serta menambahkan belokan jalur dan memperbaiki trotoar. Proyek ini juga akan merekonstruksi jaringan saluran pembuangan, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan jalan, dan memasang elemen streetscape. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan Jalan Robert di St. Paul dalam 4 kategori. 4 kategori tersebut adalah infrastruktur, keamanan, estetika, dan transit. Di mana infrastruktur, pelapisan permukaan aspal, penggantian bagian beton trotoar yang rusak, peningkatan atau penggantian storm sewer, perbaikan utilitas umum. Keamanan, menambahkan median di belokan jalan, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah di ujung utara Jalan Robert antara Butler dan Annapolis, perbaikan sarana di persimpangan, konsolidasi pada driveway. Yang ketiga itu ada estetika, yaitu mengganti lampu jalan existing dengan sistem penerangan yang lebih efisien dan estetik. Menambahkan elemen hijau di sepanjang Jalan Robert dan elemen landscape di dalam koridor. Dan terakhir transit, yaitu memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil atau angkutan cepat bis di kedepannya. Waktu studi VE. Studi ini dilakukan pada 10-13 September 2013. Proyek ini berada pada 60% desain pada saat hendak dilakukan studi VE. Ruang lingkup studi VE. Ruang lingkup studi VE ini adalah untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan untuk proyek tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, tim VE menerapkan prinsip dan praktek rencana kerja VE, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh, melakukan brainstorming, menggunakan pandangan baru untuk mencari pendekatan baru atau inovasi untuk konstruksi, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Selanjutnya itu ada anggota tim VE. Anggota tim VE ini dibagi jadi 6. Yang pertama, pimpinan tim VE itu ada Glenn Long, desainer ada Michael Arseneau, analisis lalu lintas ada Tiffany Dagan, analisis konstruksi ada Curtis Kellio, desainer atau analisis konstruksi ada Josh Metcalf,
ahli geometrik ada Elmin Remik. Selanjutnya ada proses value engineering. Yang pertama adalah fase informasi. Fase ini merupakan tahapan awal dalam analisis data value engineering. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data seoptimal mungkin. Nah, didapatkan data yang pertama itu ada kendala dan pengendalian keputusan. Kendalanya itu ada 80 kaki right of way atau ROW. Proyek harus sudah selesai sebelum April 2014. Pertahankan 2 jalur dalam satu arah di Jalan Robert selama konstruksi dan jalan memutar untuk lain arah. Menjaga akses ke area bisnis selama konstruksi. Mengkoordinasikan jalan memutar bisnis selama konstruksi. Mengkoordinasikan jalan memutar bypass selama konstruksi. Mengkoordinasikan jalan memutar bis selama konstruksi. Dan terakhir mengkoordinasikan jalur pejalan kaki selama konstruksi. Yang kedua itu didapatkan informasi kekhawatiran stakeholder. Ada yaitu pekerjaan harus dimulai pada tahun 2014. Pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu secara jelas dan tepat melalui zona kerja dan untuk bisnis pula. Meminimalkan dampak masyarakat dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien dengan tetap menjaga kualitas persyaratan konstruksi. Penawaran terlambat pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan menaikkan harga. Selanjutnya didapatkan juga informasi itu pengamatan investigasi. Berikut ini merupakan rangkuman kunci masalah proyek, yaitu pengemudi yang berbelok sembarangan, trotoar yang rusak, keretakan perkerasan, kegagalan perkerasan, terlalu banyak jalan masuk untuk bisnis, aktivitas transit atau pejalan kaki yang mengganggu, fasilitas untuk pejalan kaki penyandang disabilitas, kontraktor akan menggali atau mengisi ulang parit untuk saluran air, tetapi pelayanan Air St. Paul akan masang pipa di tempat yang sama. Selanjutnya ada informasi yaitu perkiraan biaya proyek atau project cost estimate. Tim V diberikan perkiraan biaya desain atau pendapat biaya sebelum studi. Nah ini di bawahnya ini ada contoh dari tabel dari project cost estimate Jalan Robert sebelum dilakukan studi. Yang paling tinggi itu ada roadway, yaitu 4,09 juta dolar, sekitar 24,9% dari total seluruh biaya. Terus disusul ada streetscape, dan yang paling rendah ada retaining walls, yaitu sekitar 0,22 juta dolar, sekitar 1,3% dari biaya total. Yang kedua, masuk sekarang fase analisis fungsi. Ditampilkan cost model. Ketua tim VM menyiapkan cost model dari perkiraan biaya yang diberikan kepada tim. Cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama dan persentase dari total biaya proyek untuk item yang signifikan. Gambar ini menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya dan pemandangan jalan yang mencakup percayaan adalah lebih dari 50% proyek. Nah ini di gambar di bawah ini dari cost model Robert Street. Terus selanjutnya dari fase analisis fungsi ada atribut kinerja. Yang pertama ada operasi arus utama. Definisinya adalah penilaian operasi lalu lintas dan keamanan di Jalan Robert dalam batas proyek. Pertimbangan operasional mencakup tingkat layanan kreatif terhadap lalu lintas 20 tahun proyeksi. Terus baseline-nya, desain atau kecepatan tertera 40 mph selatan dari Mary Avenue, 35 mph di utara Mary Avenue. Putaran U-turn untuk memungkinkan kendaraan penumpang yang lebih besar di persimpangan berikut, yaitu di Jalan Mendota, Mary Avenue, Wentworth Avenue, dan Butler Avenue. Selanjutnya ada operasi lokal. Definisinya adalah penilaian operasi lalu lintas dan keamanan infrastruktur jalan raya setempat. Baseline-nya memenuhi persyaratan ada yang tadi American Standard itu. Terus ruang yang disediakan untuk halte bis di selain kondisi yang ada. Terus selanjutnya pemeliharaan. Definisinya penilaian jangka panjang pemeliharaan fasilitas transportasi. Baseline-nya ada belok kiri blok
tengah sulit dipertahankan, landscape dalam median atau irigasi, semua kecuali satu saluran storm sewer aktif di luar. Terus yang selanjutnya ada dampak konstruksi. Definisinya penilaian dampak sementara pada publik selama konstruksi terkait gangguan lalu lintas, jalan memutar dan penundaan, atau dan sebagainya. Baseline-nya, belok kiri di jalan masuk dan persimpangan akan diizinkan, belok kanan untuk trek pengantar diperkenankan, 2 jalur lalu lintas dalam satu arah selama konstruksi, pekerjaan malam hari diperbolehkan dengan memperhatikan kebisingan, pekerjaan akhir pekan adalah bagian dari jadwal dasar, rute pejalan kaki sementara dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Definisinya penilaian dampak permanen terhadap lingkungan, termasuk ekologi, misalnya flora, fauna, kualitas udara, dan sebagainya. Baseline 144 bidang membutuhkan beberapa jenis akuisisi, yaitu ada keuntungan permanen, keuntungan sementara, akuisisi, biaya penggantian. Terus ada risiko sedang dari beberapa tanah yang terkontaminasi. Terus ada juga menyiapkan dinding peredam suara. Selanjutnya ada jadwal proyek. Definisinya penilaian total penjadwalan proyek dari waktu yang diukur dari waktu studi VE hingga penyelesaian konstruksi. Baseline-nya menyewakan pada bulan April 2014, memulai konstruksi dilakukan pada Juni 2014, durasi konstruksi 3,5 tahun. Pada 2014, bangun perbaikan tambahan di luar Jalan Robert termasuk peningkatan rute paralel, sinyal sementara, dan akses bersama. Selain itu, membangun Jalan Robert antara Annapolis dan Butler. 2015, membangun Jalan Robert dari Butler ke Wentworth. 2016, membangun Jalan Robert dari Wentworth ke Jalan Mendota. Selanjutnya dari fase analisis fungsi itu ada matriks atribut kinerja. Matriks digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek. Tim proyek dan tim VE mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Nah, ini di bawahnya ada matriks atribut kinerja dari Robert Street. Selanjutnya itu ada analisis fungsional. Pekerjaan jalan raya, kegiatannya itu mendukung, menyiapkan, yang dikerjakannya pembebanan cek lokasi site. Biayanya $4,09 juta. Sekitar 24,9% dari biaya total. Terus selanjutnya ada streetscape, menerangkan, mengontrol, membuat, memperbaiki. Yang dikerjakannya halte, jalan, erosi, trotoar, estetika. Biayanya $4,06 juta atau sekitar 24,6% dari total biaya. Terus dan sebagainya lah, itu sinyal lalu lintas, terus saluran drainase. Terus diagram phase. Diagram phase mengatur fungsi-fungsi dalam urutan yang logis. Jika dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Nah, ini bawahnya diagram phase dari Robert Street Improvement. Selanjutnya ada fase kreatif atau spekulasi. Selama fase kreatif, tim VM melakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide kreatif tentang bagaimana menjalankan fungsi-fungsi yang telah dianalisis pada tahap analisis fungsi. Gagasan yang tercantum di bawah ini bertepatan dengan masing-masing fungsi yang dipertimbangkan. Yang satu itu fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor. Satu jalur setiap arah tanpa jalan pintas, tidak ada belokan kiri. Sama seperti baseline, tetapi memindahkan lalu lintas ke tengah dan membangun bagian luar terlebih dahulu. Satu lajur setiap arah, tanpa jalan alternatif dan tanpa tanda. Dan tidak ada pula belokan ke kiri. Sama seperti baseline, tapi memindahkan lalu lintas ke tengah dan membuat sisi luar terlebih dahulu. Penutupan penuh. Satu blok pada satu waktu dan seluruh seksi. Memindahkan lalu lintas 2 lajur setiap arah, keluar membangun badan jalan raya terlebih dahulu. Menghilangkan penghalang sementara dan kurangi kecepatan konstruksi hingga 25 mph. Mengizinkan penawaran A plus B. A itu biaya dan B durasi, untuk mempersingkat durasi proyek.
mengizinkan kontraktor untuk mengubah kontrol lalu lintas, terus mengurangi detail tahapan yang diusulkan dan membiarkan kontraktor menentukan berdasarkan kendali lalu lintas atas batasan, menggunakan proses penawaran atau base value, memanfaatkan tiang sinyal yang ada untuk sinyal sementara sebanyak mungkin, menggunakan bundaran sementara daripada memakai rambu sementara, membangun satu sisi jalan terlebih dahulu, atau menghilangkan satu fase. Yang kedua ada fungsi menjaga lalu lintas ke bisnis, yaitu mempertahankan dua jalur dalam satu arah tanpa belokan ke kiri dan memberikan keunggulan terhadap bisnis untuk memberikan akses ke pusat bisnis. Hubungi penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Meminta kontraktor untuk melakukan rapat Senin pagi dengan para pebisnis. Yang ketiga ada fungsi relokasi utilitas. Menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Meminta pekerjaan utama air dimulai lebih awal sebelum kontrak. Menggunakan parit utilitas bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar. Pekerjaan utilitas selesai pada tahun 2014 sebelum pekerjaan dimulai. Yang keempat ada fungsi tingkatkan kemampuan konstruksi. Ada memperluas right of way hingga 100 kaki, menggunakan penutupan jalan raya penuh, menutup jalan samping selama konstruksi, menggunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas, menyederhanakan proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal pada tahun 2014, menyediakan area pementasan kontraktor, melakukan pertemuan pra-penawaran untuk bahas proyek dengan owner. Yang selanjutnya, yang kelima, ini ada fase pengembangan. Sebelumnya ada fase evaluasi dulu. Meskipun setiap proyek berbeda, proses evaluasi untuk setiap upaya VE dapat dipertimbangkan di dalamnya. Untuk paling sederhana sebagai cara untuk menggabungkan, mengevaluasi, dan mempersempit ide sampai tim VE menyetujui proposal untuk diteruskan. Ini ada 6 peringkat, yaitu yang pertama 5, peluang besar. Yang kedua nilainya 4, peluang bagus. Yang ketiga di pertimbangan desain. Terus nilai yang 2, penurunan nilai kecil. 1, degradasi nilai utama. Kalau 0 itu fatal flaw, dampak yang tidak dapat diterima. Ini di bawah ada salah satu contoh ide dengan peringkat tinggi, dengan peluang baik yang akan dikembangkan lebih lanjut. Terus ada fase pengembangan. Di fase pengembangan ini, tim VE ngasilin beberapa rekomendasi value engineering. Ada 5 rekomendasi. Yang pertama ini rekomendasi VE nomor 1, ide nomor 7. Baseline-nya, penghalang beton prat-cetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam tiap tahap. Hal tersebut berguna untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Rekomendasinya ganti barrier beton dengan traffic barrel. Keuntungannya mengurangi durasi konstruksi, mengurangi biaya, mudah untuk merekayasa lalu lintas, lebih mudah untuk menyesuaikan akses dari zona kerja ke pusat bisnis lokal. Kerugiannya tidak ada pemisahan yang mutlak antara pekerja dan lalu lintas. Terus ada ringkasan biaya. Konsep dasaran $0,18 juta, rekomendasi $0, penghematan biaya $0,2 juta. Dengan melepas penghalang, pergerakan lalu lintas umum dan pergerakan kontraktor ditingkatkan dengan memungkinkan batasan zona kerja untuk disesuaikan dengan lebih mudah untuk mengakomodasi pergerakan individu. Dalam melakukan ini, akses ke bisnis lokal yang dipertahankan di tingkat yang lebih tinggi. Selain penghematan biaya untuk menggunakan traffic barrel sebagai pengganti penghalang beton, juga akan ada penghematan durasi kontrak karena barrel dapat dengan cepat diatur dan diatur ulang tanpa peralatan khusus kebutuhan. Nah, ini contoh dari traffic barrel nih, yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Terus yang kedua, rekomendasi VE nomor 2. Ide nomor 20. Rapat mingguan kontraktor atau pebisnis. Baseline-nya, kota atau negara menyediakan penghubung bisnis untuk menjaga agar bisnis mendapat informasi agar pebisnis maksudnya ya mendapat informasi tentang jadwal dan kemajuan proyek. Rekomendasinya
agar kontraktor menunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas yang akan memberikan pembaruan mingguan kepada pemilik bisnis dari pekerjaan yang diharapkan untuk minggu tersebut. Keuntungannya memberikan informasi, mengizinkan bisnis menjadwalkan staf, membangun hubungan antara kontraktor dan pebisnis. Kerugiannya perubahan jadwal dapat menyebabkan pebisnis kehilangan kepercayaan pada kontraktor. Terus ini konsep dasar, rekomendasi, dan penghematan biayanya 0. Tapi terdapat berharga bagi pebisnis yang mendapat informasi. Terus diskusinya, tim VM merekomendasikan agar kontraktor bertemu dengan pebisnis setiap Senin pagi untuk menyampaikan pada minggu tersebut adanya jadwal kegiatan konstruksi yang akan dilakukan. Tidak semua pebisnis perlu menghadiri setiap rapat. Pada hari Jumat, kontraktor dapat menggunakan email yang akan dikirimkan ke pebisnis untuk memberitahu pebisnis di mana dan kapan akan berlangsung. Tujuan rapat tersebut adalah agar kontraktor mampu menyampaikan informasi kepada pebisnis. Selanjutnya ada rekomendasi value engineering nomor 3A, yaitu merelokasi utilitas terlebih dahulu. Ide nomor 24. Baseline-nya, konstruksi perbaikan saluran air bersih utama dan sanitasi akan dibagi selama 3 musim saat konstruksi 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasinya mengembangkan suatu urutan pekerjaan atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan penyelesaian instalasi pekerjaan utama air bersih bersama dengan pipa saluran pembuangan sanitasi yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan. Keuntungannya penggantian saluran air utama dan sanitasi tidak mempengaruhi tahapan proyek secara keseluruhan, mengurangi risiko bagi stakeholder dan kontraktor proyek. Koneksi layanan air sementara di atas tanah merupakan risiko besar bagi kontraktor. Menghapus koordinasi dengan layanan air regional, St. Paul, dan dari sisa tanggung jawab kontraktor utama. Menyediakan proyek yang lebih cocok untuk kontraktor dan khususnya subkontraktor. Terus kerugiannya ada beberapa akses bisnis akan terpengaruhi beberapa kali. Konsep dasar, rekomendasi, dan penghematan biaya tidak dapat dihitung untuk saat ini. Ini ada sketsa dari merelokasi utilitas. Itu di 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengembangkan urutan pekerjaan atau ketentuan kontrak kerja urutan pertama yang akan memerlukan penyelesaian instalasi pipa, saluran pembuangan baru, lubang sanitasi, saluran air, dan sambungan layanan sebelum memulai pekerjaan lain di dalam bagian proyek tersebut. Ini akan menyelesaikan pekerjaan utilitas utama tahun 2014 dan menghilangkan rute memutar selama masa pertama konstruksi. Yang keempat ada rekomendasi VE nomor 3B, yaitu rapat mingguan kontraktor atau pebisnis. Ide nomor 22. Konstruksi perbaikan utama air akan dibagi selama musim konstruksi 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasinya kembangkan, iklankan, dan biarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk pemasangan saluran air bersih yang terkait dengan proyek perbaikan Jalan Robert. Ini adalah strategi tanggapan terhadap risiko bahwa jalan yang benar tidak akan diperoleh oleh proyek yang dibiarkan pada bulan April 2014 dan bahwa proyek tersebut akan ditunda sampai sertifikasi jalan yang benar disetujui oleh FWH. Terus keuntungannya, instalasi utama air bersih tidak mempengaruhi pementasan proyek secara keseluruhan, mengurangi resiko bagi para stakeholder proyek dan kontraktor. Sambungan layanan air bersih sementara adalah risiko besar bagi kontraktor. Kontrak terpisah memungkinkan pekerjaan dimulai di Jalan Robert sebelum sertifikasi ROW selesai. Menghapus koordinasi dengan layanan air regional St. Paul. Kerugiannya beberapa akses bisnis akan terkena dampak beberapa kali. Koordinasi dengan dua kontraktor ketika sisa proyek perbaikan Jalan Robert dimulai. Ada 2 kontrak yang harus dikelola. Terus ringkasan biayanya,
yaitu konsep dasar, rekomendasi, dan penghematan biaya tidak dapat dihitung untuk saat ini. Diskusinya, rekomendasi ini adalah untuk menghilangkan air pada elemen konstruksi utama dari proyek perbaikan Jalan Robert dan mengembangkan dan menawar proyek konstruksi terpisah untuk pemasangan pipa air dan sambungan layanan baru. Dan yang kelima, rekomendasi terakhir itu ada rekomendasi PN nomor 4, yaitu kontrak inovatif, ide nomor 9, 13, 14, dan 32. Baseline-nya, proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak, desain penawaran, atau lelang bangun. Rekomendasi untuk menerima base value untuk proyek, gabungkan metode kontrak inovatif dalam kontrak desain lelang bangun untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Keuntungannya metode yang inovatif, pertemuan pra-penawaran, yaitu membangun hubungan yang lebih baik antara kontraktor dengan agensi, menyorot persyaratan proyek atau kontrak yang harus direncanakan dan dipertimbangkan oleh kontraktor dalam penawaran. Terus kerugiannya bukan sebuah pertemuan yang wajib dihadiri, maka tidak semua kontraktor dapat menghadiri. Terus ringkasan biayanya, konsep dasar, rekomendasi, dan pengamatan biaya tidak dapat dihitung untuk saat ini. Diskusinya, Badan Transportasi Negara Bagian dan Lokal atau DOT semakin mencari cara untuk menyelesaikan proyek jalan raya lebih cepat sambil memenuhi ukuran kinerja, biaya, kualitas, dan keselamatan yang ketat. Kebanyakan metode kontrak inovatif mengubah cara DOT mendapatkan dan menyampaikan proyek menggunakan pendekatan desain penawaran bangun tradisional sebagai tolok ukur. Terus yang keenam itu ada fase presentasi, di mana tim VA ini mempresentasikan hasil studi VA kepada owner dan tim desain dalam bentuk laporan tertulis. Selain itu, presentasi lisan dilakukan pada owner dan tim desain untuk membahas rekomendasi VA. Terus yang ketujuh ada fase implementasi. Tim VA mengevaluasi, menyelesaikan, mendokumentasikan, dan mengimplementasikan semua rekomendasi yang disetujui. Terima kasih.